Untuk Bapak Ibu yang masih di belakang, kami harapkan bisa masuk ke depan. Isi kursi yang paling depan, biar jemaah yang datang di akhir bisa isi kursi yang paling depan. Monggo, Pak Jarwo, yang bawa bisa maju. Biar lebih enak elok dilihat. Ibu-ibu juga monggo bisa maju ke depan. Mungkin biar yang datang kemudian bisa lebih nyaman untuk mengisi tempat duduk yang di bagian mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'in, wa la aqulu bi nawadin, wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ada pada kesempatan pagi ini kita masih bisa hadir dalam belasan Ramadan, walau dengan kondisi suhu yang lumayan ini. Saya kira harapannya tidak menghalangi Bapak Ibu sekalian kita semua untuk dapat hadir dalam kajian rutin mantap ini, yang semoga dengannya kita dalam rangka mengisi menambah beberapa pemain untuk kira di akhirat kelak. Salam dan salam kita berikan kepada kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia yang telah kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah sekarang ini, yang dengan Al-Quran, Sunnahnya, Insya Allah Islam selalu diridhoi Allah hingga akhir hayat. Sebelum kita mengawali kajian pada kesempatan kali ini, mari kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan, Nabi Muhammadin nabiyyu wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Amin. Untuk informasi selanjutnya, jadi terjadwal sebenarnya yang akan mengisi adalah Bapak Haji dan Ibu Haji. Tetapi karena ada satu halangan, kemarin sore kakak beliau meninggal, Bapak Haji Handoyo Walid, sehingga beliau hari ini izin tidak bisa mengisi, yang nanti akan digantikan untuk kesempatannya oleh Bapak Saifuddin Ahmad dari Majelis Tabligh pimpinan cabang Muhammadiyah Tajam. Juga nanti sekaligus informasi juga yang lain, ini ada Bapak Haji Khairul. Beliau kepala KUA Tajam tahun 92. Ini merupakan anggota Pleno PCM Subang. Jadi hari ini juga kemarin meninggal. Satu lagi juga Ibu Surinani yang merupakan istri dari Bapak Saifuddin Rizal. Nanti di akhir kami mohon untuk Pak Saifuddin memberikan doa bersama-sama untuk tiga orang tersebut, untuk dari jamaah untuk kita bisa mendoakan ketiga pasangan tersebut. Itu saja. Kepada Bapak Saifuddin Ahmad kami persilakan untuk dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Ahad pagi yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah pada pagi hari ini atas limpahan nikmatnya, hidayah dan rahmatnya kita bersama-sama dapat hadir pada pengajian rutin Ahad pagi di gedung dakwah pimpinan cabang Muhammadiyah Sidoarjo. Dan pada pagi hari ini tadi sudah disampaikan mestinya adalah Bapak dan Bunda Danadi. Namun karena satu hal beliau tidak bisa dan tadi malam saya dihubungi untuk menggantikan beliau dan bismillah saya sanggupi. Tadi di tempat saya sudah ada di musola, sudah ada juga kegiatan subuh bahagia. Mungkin kalau mulainya jam 6 saya terlambat. Jadi di musola rumah tafiq tempat saya itu kalau setiap Ahad pagi ada kegiatan subuh bahagia. Dari mulai jam 4 kita buka untuk sholat lail, sholat subuh berjamaah, kajian pagi, kemudian sarapan bareng. Setelah itu ada yang mungkin olahraga selesai. Dan itu kita namakan subuh bahagia. Kenapa? Karena kegiatan dari mulai jam 4 sampai selesai sarapan bareng itu menuju kepada kebahagiaan karena melaksanakan amal-amal ibadah sejak di pagi hari. Sholat lainnya sendiri akan memuliakan bagi pelakunya. Sholat berjamaah subuhnya itu menjadi kewajiban yang dikerjakan oleh setiap muslim yang pahalanya luar biasa. Yang sunnahnya saja itu pahalanya khairu minad dunya wa ma fiha. Sholat qobliyahnya saja pahalanya sudah lebih baik daripada dunia seisinya lah, apalagi sholat subuh berjamaahnya. Maka kalau dilihat dari sholat subuh berjamaah itu Rasul menyampaikan man shallal laila kullahu man shalla subha, siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka nama shallal laila kullahu, dia akan mendapatkan pahala seperti sholat sepanjang malam. Makanya orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah itu pahalanya besar sekali. Seperti orang yang melaksanakan sholat sepanjang malam. Kita sholat 10 menit, terawih 20 menit itu sudah rasanya capek ya. Padahal ini sepanjang malam. Dan kalau dibandingkan dengan pahala sholat isya itu separuh malam. Man shallal isya, siapa yang sholat isya berjamaah dengan berjamaah, maka disebutkan di situ pakaan nama qamanul lail. Dia akan mendapatkan pahala seperti sholat separuh malam.
Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita dari rumah menuju ke sini dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui pengajian, dan kita juga ingin mendapatkan ketenangan dan ketenteraman. Ketenangan dan ketenteraman itu ada pada majelis-majelis ilmu seperti ini. Pada majelis-majelis ilmu seperti ini. Jadi hatinya tenang. Pokoknya kalau kita itu melaksanakan ketaatan, maka hati kita menjadi tenang. Tapi orang mukmin ketika melaksanakan dosa, maka hatinya itu gelisah. Ada rasa takut, ada rasa khawatir, ada rasa gelisah. Berarti itu imannya ada. Imannya ada. Nah, ketenangan ini kita katakan sebagaimana yang Rasulullah sampaikan. Jadi orang mencari ketenangan itu macam-macam caranya. Macam-macam caranya. Tapi yang paling syar'i kita mencari ketenangan ya dengan kita melaksanakan ketaatan kepada Allah. Salah satunya adalah dengan kita berada di majelis ilmu. Rasul sudah menyampaikan mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul satu kaum fi baitin min buyutillah, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di masjid, ini di Masjid Darussalam, kita di gedung dakwah. Tidaklah satu kaum berkumpul fi baitin min buyutillah, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di situ disebutkan yatluna kitab Allah. Untuk apa mereka berkumpul? Mereka berkumpul yatluna kitab Allah, untuk membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling belajar dan mengajar. Nah, kalau sudah berkumpul satu kaum di salah satu masjid Allah, kemudian mereka membaca Quran atau mereka mempelajari tentang Al-Quran, illa nazalat alaihimus sakinah, maka akan turun kepadanya sakinah, ketenangan. Wa ghasiyat humur rahmah, dan akan diturunkan kepadanya rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, dan mereka akan dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan mereka yang berkumpul di majelis taklim ini akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan makhluknya yang mulia. Ini merupakan keutamaan dari kita belajar Quran. Mendapatkan ketenangan, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga akan dikelilingi oleh para malaikat, kemudian juga akan disebut-sebut Allah Subhanahu wa taala, akan dipuji-puji Allah Subhanahu wa taala, akan dielulukan Allah Subhanahu wa taala di hadapan makhluknya yang mulia. Wong kita dipuji saja ya, sama orang yang terhormat, itu sudah senangnya, masya Allah. Apalagi ini yang menyebut-nyebut, memuji-muji, mengeluh-elukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala di hadapan makhluknya yang lain. Siapa yang dipuji? Wa dzakarahumullahu fi man indahu. Siapa yang dipuji? Adalah orang yang berkumpul, mereka kemudian membaca Quran, mempelajari Al-Quran, dan kita dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini adalah merupakan satu kegiatan yang membahagiakan. Pagi itu membahagiakan. Nah, kemudian juga satu kebahagiaan yang lain, bahwa keutamaan ini tidak bisa atau pahalanya lebih ketimbang kenikmatan dunia, Apala yardu ahadun ilal masjid,
Ketika ada orang-orang yang pagi-pagi menuju ke masjid, ini masih pagi. Pagi-pagi menuju ke masjid. Salah seorang di antara kita bersama menuju ke masjid. Fayata'allamu, kemudian kita itu belajar. Au yaqra'u, atau kita membaca Quran. Ayataini, 2 ayat saja. Khairun lahu min naqataini, itu akan lebih baik, lebih utama daripada kita mendapatkan 2 ekor unta. Kemudian disebutkan salatun min salatin, 3 ayat yang kita baca lebih baik daripada 3 ekor unta. Arba'un min arba'in, 4 ayat yang kita baca lebih baik daripada 4 unta. Kemudian disebutkan sejumlah ayat yang kita baca, berapa ayat yang kita baca, itu lebih baik daripada unta sejumlahnya. Kita membaca 100 ayat lebih baik daripada unta 100, dan seterusnya. Semakin banyak yang kita baca itu lebih baik daripada unta sejumlah. Ini adalah merupakan motivasi-motivasi untuk kita bersama-sama senantiasa terus dekat, akrab, belajar terus dengan Al-Quran dan Sunnah, karena itu yang akan membawa kepada petunjuk, membawa kepada kebaikan-kebaikan. Jamaah ahad pagi yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi ini sedikit kami akan menyampaikan sedikit kaitannya dengan bulan Muharram, Dan saya kira selama hampir 1 bulan para khatib, para mubaligh ini banyak yang menyampaikan tentang hal ini, memberikan peringatan kepada kita umat Islam. Akan tetapi masih banyak juga di antara kaum muslimin yang persepsinya, pandangannya, pendapat dan pemahamannya tentang bulan Muharram ini masih keliru. Jadi sebagian menganggap bahwa bulan Muharram yang di Jawa mungkin disebut bulan Suro, ini satu itu bulan sial. Bulan sial, bulan musibah, bulan keramat, bulan apa lagi ya? Pokoknya sing negatif. Dianggap bulan sial. Makanya dengan pemahaman atau keyakinan yang seperti ini adalah satu pemahaman yang keliru di tengah-tengah masyarakat kita. Ada sebagian yang seperti itu. Maka kemudian mereka itu berusaha untuk menghilangkan kesialan, menghilangkan musibah yang diyakini bulan ini adalah bulan sial. Ya, dengan cara-cara yang tidak Islami juga, karena itu sudah salah dalam pemahaman, maka cara untuk menghindarinya itu juga dengan cara-cara yang kurang, yang tidak betul. Dan itu menjadi ritual. Kalau sekarang di tempat saya tidak melihat adanya ruatan, tapi mungkin masih juga ruatan. Jadi kalau ada orang yang, kalau saya baca itu kontang anting, apalagi yang di luar itu, yang jadi mangsanya Pak Dorokolo. Betul. Kontang anting itu anak satu, walaupun laki-laki maupun perempuan. Kemudian ada yang punya anak kedono kedini. Ya. Kemudian ada yang sendang kapit panturan. Ada yang macam-macam lah. Kemudian itu yang wajib untuk di luar, karena ini akan menjadi mangsa. Nah, akhirnya apa? Ketika kita punya anak-anak yang seperti itu, terus anak ini rada angel diatur gitu, bahasa kita mungkin nakale pol, waduh lagi untang anting. Akhirnya mereka itu dibuat dan sebagainya. Ini adalah merupakan cara mereka untuk menghindari dari keburukan-keburukan sebagai satu tanda sial. Maka pada bulan-bulan Muharram
Kemudian ada juga yang mereka itu mempunyai benda-benda pusaka yang pada bulan-bulan ini betul-betul di apa Pak? Dicuci. Ada yang punya keris ya dibersihkan, ada yang punya peninggalan kereta ya kemudian dibersihkan dan seterusnya. Kemudian juga di antara bulan Suro ini yang jelas mereka menganggap bahwa bulan Suro itu merupakan bulan sial, maka itu berarti telah mencela masa. Mencela masa itu bulan itu kan masa waktu. Sehingga dia punya keyakinan ada yang bisa memberikan manfaat dan menolak mandorot selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi meyakini ada selain Allah yang bisa memberikan manfaat dan memberikan mandorot. Ya sebetulnya masih ada juga sih. Mungkin kalau di pantai ada satu keyakinan yang dia takuti, nek dolan nang pantai ojo nganggo klambi hijau. Takut bener itu ya. Takut pokoknya orang yang klambi hijau main selamat. Nah, main selamat. Ada satu keyakinan seperti itu. Ini adalah merupakan keyakinan. Ada selain Allah yang dia yakini bisa memberikan keselamatan dan bisa memberikan mandorot. Ada narukan hijau, cilok. Ini tiarok. Itu berkaitan dengan klambi hijau. Tapi kalau ini berkaitan dengan bulan Muharram. Sehingga bulan Muharram itu ya mereka tidak berani punya hajat, tidak berani bepergian dan seterusnya karena ini bulan sial. Hati-hati ini Muharram, macam-macam. Ya. Mendapatkan kesialan, musibah dan seterusnya. Nah itu juga termasuk tiarok. Tiarok itu juga bisa. Jadi kalau itu kan menyandarkan pada bulan ya, bulan yang itu bisa membawa musibah, kesialan. Tapi ada juga yang tadi itu baju bisa. Kalau dulu orang-orang Arab itu kalau mau bepergian itu tidak ada menerbangkan burung dulu. Di burung cul, begitu diculke langsung mabure ngiwo. Masih pemangkat, wah ciloko ini. Kok diculke mabure nengen. Nah, ini beruntung, betul. Dia berangkat dan tidaknya itu ditentukan oleh burung. Dia mendapatkan sial atau mendapatkan untung itu ditentukan oleh burung. Nah ini adalah burung itu sebagai bentuk kesyirikan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah syirik. Karena apa? Karena memang kita sebagai orang yang bertauhid meyakini bahwa kebaikan dan keburukan itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya disandarkan kepada Allah. Makanya dalam bulan-bulan Muharram ini sering kita bahas untuk mengingatkan kita. Dan memang disampaikan oleh Rasulullah, kita ini tidak bisa terlepas dari yang namanya tiarok. Semuanya kita itu pasti pernah mengalami dalam benak pikiran itu tiarok, menyandarkan baik buruknya kepada selain Allah. Gitu. Jadi tiarok. Kita jalan nyenggol potnya tiba pecah, dihubungkan. Dia takut, khawatir, wah ini anakku sini Surabaya nopo ya. Gitu. Dihubungkan dengan kesana, padahal tidak ada hubungannya itu. Kemudian dulu pernah ada ustaz yang tinggal di tempat saya cerita.
dia diserai oleh ustadznya untuk isi pengajian di satu tempat. Kemudian dia sudah dibawai motor, silakan berangkat berdua, dibawai kitab untuk isi pengajian. Qadarullah, ya. Di tengah jalan itu dia nabrak kucing, mati kucingnya. Tidak ada pikiran, karena memang di pondok diajarkan itu tidak ada kaitannya dengan yang lain-lain. Pokoknya nabrak kucing ya sudah, itu tidak ada kaitannya. Kemudian setelah itu berjalan, dia hampir nabrak orang. Tidak kepikiran lagi, masih biasa saja. Kemudian berangkat lagi, dia terpeleset mau jatuh. Sudah ada, pokoknya nabrak kucing ya, sudah yang kedua. Yang ketiga, hampir jatuh lagi. Wah, ini mau nabrak kucing gitu ya. Akhirnya dituntun terus. Padahal itu sebenarnya tidak ada kaitannya. Artinya bahwa nabrak kucing itu tidak diyakini karena kucing itu membawa sial, tidak. Jadi membawa sial itu banyak keyakinan. Nah ini keyakinan ini disebutkan bahwa kita semuanya ini tidak lepas dari keyakinan seperti itu. Kadang-kadang punya keyakinan seperti itu maksudnya. Punya keyakinan seperti itu. Atau kita dalam keluarga setelah ada anak ini ya, kok kayaknya semuanya sial. Nah kemudian kesialan itu disadarkan kepada anak ini. Setelah ada anak ini kita semuanya jadi sial kabur gitu ya. Jadi pembawa sial. Nah itu tidak seperti itu. Kita harus meyakini bahwa qadar semua itu adalah merupakan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika seseorang dihinggapi dengan rasa-rasa yang seperti itu, perasaan-perasaan yang seperti itu harus dihilangkan dengan cara tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan bertawakal. Apa tawakalnya? Bahwa kebaikan dari Allah, musibah yang menimpa kita itu juga atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kembalikan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian setelah dikembalikan kepada Allah, kita yakin kebaikan, alhamdulillah kita syukuri. Adapun dengan musibah, keburukan yang tidak kita ingini, itu kita harus meyakini ini datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada musibah yang menimpa kita itu kecuali disebabkan oleh perbuatan kita sendiri. Wa ma asabakum min musibah. Terus jadi musibah mana saja yang menimpa kita ya, itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita bersabar, bima kasabat aidikum, maksudnya dalam ayat itu ya. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aidikum. Jadi musibah yang menimpa kepada kita, fa bima kasabat aidikum, itu disebabkan oleh perbuatan tangan kita sendiri. Artinya perbuatan dari kesalahan kita sendiri, dari dosa-dosa kita. Makanya ketika orang itu mendapatkan musibah, maka tawakal kepada Allah, semuanya adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan musibah itu bisa jadi memang karena ulah tangan perbuatan kita sendiri. Maka yang kita kerjakan pada saat itu apa? Kita segera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk senantiasa bersabar dengan musibah itu, dan kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban, kemudian kita melaksanakan kebaikan-kebaikan. Kok masih terus itu diberikan oleh Allah? Nah, kita harus husnuzon kepada Allah. Ini Allah karena cintanya ingin menguras habis dosa-dosa saya, sehingga setiap musibah yang tidak kita ingini itu nanti semua akan bisa menguras dosa-dosa. Kalau kita bersabar. Artinya di situ ya seperti itu, tidak kemudian kita mempunyai pikiran-pikiran
kesialan tadi. Ya, kalau kita punya pikiran-pikiran kesialan itu salah. Ya. Jangan menyalahkan kepada masa, waktu, orang yang membawa musibah dan seterusnya. Jadi kita bersabar kepada Allah, kemudian kita berusaha untuk terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lisan kita tidak mencela waktu, tidak menyalahkan kepada selain Allah, tapi introspeksi ini semuanya adalah karena kesalahan dan dosa-dosa yang kita lakukan, maka pertobatan itu selalu akan memperbaiki keadaan kita, semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya begitu, tapi ya itu tiaroh itu sekali lagi itu sering muncul dalam benak kita. Nah, ketika muncul, apa yang kita lakukan? Tawakal. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Atau kalau di dalam hadis yang lain itu memang at-tiyaratu sirkun, at-tiyaratu sirkun, at-tiyaratu sirkun. Sampai 3 kali Rasul itu menyampaikan, tiaroh itu syirik. Tiaroh itu syirik. Nah, kemudian ketika kita mendapatkan pandangan atau pemikiran-pemikiran yang tiaroh seperti tadi, dan kita mengetahui adalah itu merupakan kesyirikan, maka doa yang ketika itu harus kita baca itu merupakan doa dalam bentuk ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La khaira illa khairuka, la khaira illa khairuka, wala ilaha ghairuka. Ini bentuk ketawakalan kita. Ketika itu muncul, ada satu pandangan ini membawa sial, ini membawa sial, maka itulah la khaira illa khairuka, tidak ada kebaikan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan dari Allah. La khaira illa khairuka, tidak ada kesialan kecuali kesialan itu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Wala ilaha ghairuka, tidak ada sesembahan, tidak ada tempat beribadah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ketika muncul tiaroh di dalam benak kita, maka kita langsung lawan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita membaca doa ini. La khaira illa khairuka, wala khaira illa khairuka, wala ilaha ghairuka. Nah, ini yang kita baca ketika itu muncul. Dan termasuk juga mereka, jadi saya belum pernah langsung melihat, padahal kemarin tanggal 1 Solo saya di Solo, belum pernah melihat. Saya 11 tahun di Solo juga belum pernah ikut. Bahwa di sana kalau setiap malam 1 Muharram, 1 Suro itu konon itu mereka mengeluarkan kebo yang disebut dengan kebo Kiai Selamat, malam Suro. Nah, itu diyakini bahwa ini kotorannya itu bisa membawa berkah, karena itu bisa membawa manfaat dalam hidupnya, membawa berkah dalam hidupnya. Maka kadang-kadang orang itu sudah memberikan syarat ketika mendapatkan berkahnya itu dengan kesulitan-kesulitan tertentu, berkahnya itu tambah banyak. Mungkin dianalogikan, kalau kita beribadah kepada Allah dengan kesulitan-kesulitan tertentu, pahalanya semakin besar. Nah, kalau kita ingin mendapatkan berkah dari kotoran kebun Kiai Selamat itu dijalani dengan penuh kesulitan, maka berkahnya juga akan semakin banyak. Nah, itu saya hanya membaca tapi ini ya, dari Wonogiri jualan terus sampai ke Keraton Solo dalam rangka untuk mendapatkan kotoran. Yang kotoran itu nanti dibungkus, dimasukkan almari, maka itu akan membawa keberkahan, rezekinya jadi lancar, nanti beri pasangan, beri pasangan dan seterusnya. Artinya itu bentuk selain Allah yang diyakini bisa memberikan manfaat dan manfaat. Ini tidak logis, tapi memang itu kejadian seperti itu. Kejadian seperti itu. Nah, ini sebetulnya hampir sama juga ketika zaman dulu ya, mereka itu pada menyembah arca, menyembah patung. Kita lihat debatnya antara Ibrahim ya,
dengan Namrud ketika itu luar biasa itu loh yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kecilmu itu ya Tuhan besar, tampaknya masih di situ sebagai alat bukti. Nah akhirnya mereka kan juga, Ibrahim, kamu gila, kamu tidak waras. Mana mungkin patung yang seperti itu, mau bicara saja tidak bisa, mendengar saja tidak bisa, tak tanya juga tidak akan bisa menjawab. Kok mereka itu kamu bilang yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kecil. Nah itu adalah merupakan inti dakwahnya Nabi Ibrahim, itu adalah di situ. Layak tidak waras saya apa kamu? Lalu sudah tahu itu tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa berbicara, kok dijadikan Tuhan yang bisa diyakini bisa memberikan manfaat dan manfaat. Ini sesuatu yang tidak nalar dan tidak logis. Ini juga terjadi ketika kebudayaan Islam. Nah ini kan jelas bagi kita yang beriman itu betul-betul meyakini itu. Kotoran kok diyakini seperti itu, sampai dibila-bila dengan kesulitan-kesulitan untuk mendapatkan itu, karena keyakinannya bisa memberikan manfaat dan bisa menolak masalah. Ini adalah merupakan satu bentuk kesirikan. Dan nanti ada di tempat-tempat yang lain itu juga nanti ritual-ritualnya macam-macam. Dan ini adalah penyimpangan masyarakat di dalam menghadapi tentang bulan Syawal. Dan sebelum masuk bulan Muharram itu biasanya juga sebagian kalau di Solo itu ada ritual padusan. Padusan itu diadus biar membersihkan kotoran-kotoran, tidak hanya kotoran-kotoran fisik, tapi juga adalah kotoran-kotoran yang lain dengan adus itu tidak bisa. Padahal bagaimana menurut Islam tentang bulan Muharram? Menurut Islam tentang bulan Muharram itu luar biasa. Bulan Muharram itu sangat istimewa. Sangat istimewa. Istimewanya yang pertama itu Allah menyebut di antara 12 bulan tidak ada yang disebut disandarkan kepada nama Allah kecuali bulan Muharram. Itu sebagai salah satu tanda tentang keagungan dan keistimewaan bulan Muharram dibandingkan dengan bulan yang lain. Disebutkan bahwa afdhalus siyamu ba'da Ramadan, siam sunnah yang paling utama setelah siam wajib pada bulan Ramadan, syahrul al-Muharram, yaitu siam pada bulan Allah, syahrullah. Itu adalah bulan yang penamaannya disandarkan kepada nama Allah. Dan ini hanya satu-satunya bulan di antara 12 bulan yang penamaannya itu disandarkan kepada Allah. Apa itu Al-Muharram? Syahrullah Al-Muharram. Jadi di antara puasa sunnah yang dikerjakan oleh kita, yang paling utama setelah puasa Ramadan itu adalah puasa sunnah di bulan Muharram. Di bulan Muharram. Nah penyandaran ini sama seperti Baitullah, rumah Allah. Itu adalah masjid. Maka karena penyandaran kepada Allah itu adalah merupakan keistimewaan, tempat yang sangat mulia sekali. Dan seterusnya. Nah ini Muharram itu adalah merupakan penyandaran istimewa, bulan yang sangat istimewa. Makanya di situ disebutkan keistimewaan lagi adalah bulan di awal tahun. Bulan di awal tahun. Makanya di dalam penanggalan Hijriah itu adalah ditutup dengan bulan baik, diawali dengan bulan baik. Bulan baik di situ memang ada dalilnya ya, bahwa bulan Dzulhijjah adalah bulan haram, bulan yang sangat dimuliakan, bulan yang sangat diagungkan dan disucikan. Bulan Muharram itu juga bulan haram. Apa makna haram di situ? Makna haram di situ adalah annal maksiyata fiha asaddu iqaban. Orang yang melaksanakan perbuatan maksiat dan perbuatan dosa di dalam bulan haram yang mulia itu asaddu iqaban,
maka akan lebih dahsyat hukuman siksanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'atu fiha, dan orang yang melaksanakan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan haram itu disebutkan aktsaru sawaban, maka pahalanya akan lebih baik dan pahalanya akan lebih besar. Ini adalah salah satu bulan haram. Ini bulan Muharram. Maka bulan-bulan ini adalah bulan-bulan untuk kita meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala pada akhir tahun, kemudian pada awal tahun kita juga akan meningkatkan. Maka kalau pada akhir tahun kita meningkatkan ibadah dari bulan-bulan sebelumnya, berarti kita menutup tahun 1445 Hijriah dengan grafik ibadah kita kepada Allah semakin meningkat, berarti kita menutupnya dengan baik. Artinya di sini husnul khotimah. Kemudian mengawali bulan sebagai satu kesemangatan kita beramal baik, itu bulan Muharram. Apalagi kalau bulan Muharram itu banyak juga yang mengingatkan kepada kita akan pentingnya muhasabah, untuk introspeksi diri, meningkatkan dalam beramal soleh, atau dalam bahasa yang lain hijrah. Karena ini pergantian tahun Hijriah, maka diingatkan kita hijrah. Hijrah itu adalah kita itu merubah kehidupan kita untuk menjadi baik atau menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik. Jadi kalau disebutkan di dalam hadis ya, hijrah itu meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bulan-bulan haram memang kita lebih ditekankan untuk meninggalkan yang dilarang, meninggalkan yang haram. Padahal itu pada bulan-bulan yang lain juga otomatis tidak boleh kita melaksanakan yang haram. Tapi pada bulan-bulan haram, arba'atun hurum, kita lebih ditekankan untuk meninggalkan perbuatan yang haram. Termasuk salah satu juga pengertian tentang 4 bulan disebut bulan haram, karena pada saat itu menjauhi perbuatan-perbuatan haram, terutama adalah perang atau pembunuhan. Itu menjauhi perbuatan-perbuatan seperti itu. Tapi kalau di dalam surah At-Taubah ayat 36, memang secara khusus Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan satu pesan terhadap 4 bulan haram. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim pada ke-4 bulan haram. Ini lebih ditekankan. Lagi. Artinya perbuatan zalim di bulan-bulan yang lain itu juga haram, tapi untuk ke-4 bulan haram lebih ditekankan lagi karena itu bulan yang sangat mulia. Makanya ada sebagian ulama yang menamakan haram dimaksud di situ, dijelaskan annal maksiata fiha asyaddu iqaban. Siapa yang berbuat maksiat, berbuat haram pada 4 bulan itu, maka lebih dahsyat, lebih pedih, lebih parah iqaban, hukumannya. Dan sebaliknya kalau perbuatan baik itu akan ditingkatkan pahala kebaikannya. Dan ini kaitannya dengan bulan Muharram. Nah, kita mengawali bulan ini adalah dengan kita melaksanakan perbuatan kebaikan. Dan di antara ibadah-ibadah yang berkaitan dengan bulan haram itu adalah disebutkan berpuasa. Puasa pada hari apa? Pada hari Asyura. Kalau disebutkan siamu yaumi Asyura, siapa yang berpuasa pada hari Asyura itu adalah pada tanggal 10 Muharram. Ahtasibu 'ala Allah, kata Rasul, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ayyukaffiras sanatal lati qabla. Aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala Allah akan mengampuni dosa-dosa kita selama 1 tahun yang lalu. Ini pahalanya luar biasa. Ini agak beda dengan puasa Arafah. Kalau puasa Arafah itu akan diampuni dosa-dosa kita selama 2 tahun. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Ayyukaffiras sanatal lati qablahu wa sanatal lati ba'dahu. Ini adalah merupakan sunnah yang yang jelas yang kita laksanakan karena itu pahalanya sangat besar. Karena setiap hari dalam 1 tahun dosa kita kalau itu bisa berujud itu luar biasa sudah. Numpuknya sudah luar biasa dan itu bisa
hapus dengan kita melaksanakan puasa pada hari Asyura. Rasul pernah ke Madinah, kemudian orang-orang Madinah, orang-orang Yahudi di Madinah ketika itu melaksanakan puasa. Kemudian Rasul menanyakan kepada orang Yahudi, hari apa ini? Ini adalah hari Asyura. Yang hari Asyura itu adalah hari di mana diselamatkannya Nabi Musa dan pengikutnya dan ditenggelamkannya Fir'aun. Maka kemudian kami menghormati Nabi Musa alaihissalam, kata orang Yahudi. Kemudian Rasul menyampaikan kami yang lebih berhak untuk menghormati Nabi Musa. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada para sahabatnya untuk berpuasa pada tanggal 10. Tapi ada yang kritis-kritis sahabatnya ya. Kemudian ada yang menanyakan, nah apa bedanya kita? Orang Yahudi puasa tanggal 10, menghormati tanggal 10, kita juga menghormati puasa tanggal 10. Apa bedanya kita dengan orang Yahudi? Ya intinya kemudian kalau kita masih umur Rasul itu masih panjang, tahun depan kita akan berpuasa mulai pada tanggal 9, puasa Tasu'a, dalam rangka menyelisih orang-orang Yahudi. Tapi qadarullah Rasul belum sampai tahun depan sudah wafat, maka Rasul belum sempat untuk mengamalkan puasa pada tanggal 9. Tapi karena ini sudah niatan dan menjadi cita-citanya, akhirnya ini menjadi sunnah. Maka untuk melaksanakan puasa pada Asyura itu bisa dimulai dari tanggal 9 dan 10. Dan bagaimana kalau 9 lewat hanya tanggal 10 saja? Ya boleh saja. Intinya adalah pada tanggal 10. Ini adalah salah satu. Adapun mau tanggal 9, 10 boleh. Mau tanggal 9, 10, 11 boleh. Tapi itu puasanya adalah puasa pada bulan Muharram. Kalau yang Asyura itu adalah tanggal 10. Bapak dan Ibu sekalian, jadi ini malam itu ya, tapi insya Allah apa yang kami sampaikan itu berdasarkan dari ilmu yang saya baca dari beberapa buku-buku yang ada. Mudah-mudahan keterangan-keterangan ini akan membawa kepada kita meninggalkan pemahaman-pemahaman yang keliru tentang bulan Muharram, dan kita akan mengawali tahun 1446 Hijriah pada bulan Muharram itu dengan meningkatkan amal-amal ibadah karena ini bulan-bulan yang istimewa. Saya sampaikan tadi salah satu keistimewaannya di antara 12 bulan yang penyebutannya disandarkan kepada nama Allah itu adalah bulan Muharram, Syahrullah al-Muharram. Itu adalah pada bulan Muharram. Maka kita berusaha untuk senantiasa meningkatkan amal-amal soleh, dan tadi yang sangat ditekankan adalah untuk tidak berbuat zalim, tidak berbuat aniaya baik kepada diri kita maupun kepada orang lain. Maka memperbaiki hubungan kita sesama manusia, baik kepada orang tua yang sangat kita cintai, kepada istri, kepada anak-anak, kepada kerabat, kepada lingkungan, kepada masyarakat umum. Kemudian kita tinggalkan segala macam konflik, diselesaikan dan sebagainya, sehingga tidak ada saling zalim-menzalimi di antara kita semuanya. Itu adalah indahnya kita hidup sebagai seorang muslim yang sejati. Karena sering saya sampaikan, seorang muslim yang sejati itu adalah kalau orang lain itu selamat dari lisan kita dan dari tangan kita. Al-muslimu man salimal muslimuna lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang baik, orang muslim yang sejati itu adalah apabila orang muslim yang lain itu selamat dari kejahatan lisan kita dan selamat dari kejahatan anggota badan kita. Jadi lisan kita tidak menzalimi kepada orang lain. Nah, yang sering kita menzalimi kepada orang yang lain itu adalah melalui lisan. Dan siapa yang paling sering dizalimi itu biasanya orang yang paling sering di dalam berinteraksi. Siapa? Pasangan hidupnya, kalau tidak suami istri. Pasangan hidup ini lisan itu gampang marah, gampang menuduh, gampang ini. Makanya besok di akhirat itu nanti yang paling dulu untuk bertengkar itu ya suami dan istri. Mereka yang saling menuduh. Dan ini yang paling sering dalam satu rumah. Mungkin orang tua kepada anak, apakah ada orang tua mendolimi anak? Anak mendolimi orang tua ada juga sih.
Jadi ketika anak mendolimi orang tua ini, kalau kita ngaji udah masalah. Mau yang ngaji saja untuk menyesuaikan itu juga masalah. Jadi sebetulnya bagi anak itu prestasi yang terbaik bagi seorang anak di hadapan orang tuanya ketika anak itu bisa taat dan membahagiakan orang tua. Satu hal, tidak menyakiti hati orang tuanya, terutama hati. Nah, menyakiti hati itu kan gampang sekali dengan perkataan, baik perkataan itu yang sifatnya membantah ataupun perkataan itu yang sifatnya lebih keras nadanya. Itu jelas. Wong yang dia itu tidak menuruti perintah orang tuanya dalam hal ini ibunya, dia sedang melaksanakan ibadah sunnah, itu pun masya Allah kita mendengar kisahnya Juret itu luar biasa. Juret itu seorang rahib ahli ibadah, punya tempat ibadah di rumahnya, ya. Kemudian dia sedang melaksanakan sholat sunnah. Datanglah ibunya yang sudah tua renta dengan teken, ya. Kemudian dia panggil, wahai Juret. Bingung Juret antara dia meneruskan sholatnya atau dia memenuhi panggilan ibunya, terus ke sholat. Panggil yang kedua, panggil yang ketiga, terus meneruskan sholat sunnahnya. Kemudian sampai ibunya marah karena ibunya sangat membutuhkannya. Maka ibunya mengatakan, ya Allah, jangan engkau matikan Juret sebelum dia dipertontonkan di hadapan orang-orang berzina. Masya Allah. Kemudian tidak selang lama ada seorang wanita melahirkan, dipanggil raja. Ketika ditanya siapa, ya, yang menghamili kamu, ya, siapa? Bahasa bapaknya anak ini, padahal ini bukan bapaknya, kalau itu diluarkan. Siapa bapaknya orang ini? Gampangnya begitu ya. Bapaknya orang ini adalah Juret. Akhirnya Juret diarak dari rumahnya untuk menghadap raja. Raja memerintahkan pengawalnya, rumah ibadahnya dihancurkan. Kemudian Juret ditanya, kamu kenal dengan wanita ini? Tidak. Loh, kok tidak? Kata wanita ini yang menghamili dan mendapatkan anak ini kamu Juret. Saya tidak kenal dengan anak ini. Anak ini mana anaknya? Langsung anaknya ditanya sama Juret itu. Wahai bayi, wahai anak, saya mau tanya, tolong dijawab siapa bapakmu? Bapak saya adalah seorang penggembala sapi. Nah, disitulah nanti dalam hadis ada tiga bayi yang bisa berbicara atas kuasa Allah pada waktu itu ada termasuk Nabi Isa, kemudian termasuk ini anak yang memberikan kesaksian kepada Juret. Nah, ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa walaupun itu melaksanakan ibadah sunnah, tetap harus mendahulukan panggilan ataupun ketaatan kepada orang tua daripada ibadah sunnah. Kalau itu ini pelajaran yang bisa kita ambil. Sehingga memang kewajiban lebih dahulukan daripada sunnah. Itu akhirnya begitu. Untung doanya itu masih baik ya. Hanya dipertontonkan di hadapan para pezina, diarah itu di hadapan para pezina. Jadi ini merupakan pelajaran-pelajaran ketika kita menjalankan tentang perbuatan. Begitu juga seorang istri, prestasi seorang istri yang terbaik itu adalah ketika seorang istri ini mendapat keridhaan suami dalam kehidupan sehari-hari. Itu prestasi yang terbaik bagi seorang istri. Jadi bukan wanita karirnya yang kemana-mana, bukan. Prestasi seorang istri di dunia yang terbaik itu adalah ketika istri itu mendapatkan ridho dari suami. Makanya disebutkan di dalam hadis, ayyu amro'atin matat, wanita mana saja yang mati. Kemudian wa zaujuha anha radin, suaminya ridho kepada istrinya, dakalatil jannah, maka dia adalah calon penduduk surga. Artinya ridho begini, kalau kemudian ada seorang istri yang meninggal, suaminya itu sangat ridho dan sangat senang dengan perbuatan sehari-hari yang telah menunaikan kewajibannya kepada suaminya, puas suami itu mendapatkan istri yang seperti itu, selalu taat, menuruti kemauannya, keinginannya, selama itu tidak dalam kemaksiatan. Kok dia mati, suami itu ridho sekali dengan istrinya, maka dakalatil jannah, maka wanita yang adalah calon penduduk surga. Ketaatan itu akan membawa kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu seorang istri. Seorang suami juga begitu. Seorang suami yang
terbaik itu adalah seorang suami yang bisa terus mentaati kepada kedua orang tuanya, membawa istri dan anak-anaknya. Baik, saya kira ini saja yang kami sampaikan di dalam pengajian pada pagi ini untuk memberikan Pak Fadil dan Nadim, mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat untuk kita semuanya. Kemudian doa kepada Ibu Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Pak Ustadz menyampaikan bahwa sholat isya berjamaah itu pahalanya seperti setengah malam sholat sunnah. Sholat isya tadi ya maksudnya. Kemudian saya tanyakan, sholat isya yang berjamaah dimaksud itu di masjid apa boleh juga di rumah? Kemudian yang kedua Pak, di tanggal 10 Muharram itu ada amalan sholat yang saya dulu nggak tahu tapi banyak dilaksanakan di sekitar kami. Itu sholat apa dan apakah itu ada tuntunannya? Demikian aja Pak. Pada tanggal 10 ya. 10 Muharram. Matur nuwun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, yang pertama itu adalah sholat di masjid, bukan sholat di rumah. Kecuali itu yang bapak-bapak maksud saya, karena memang bapak-bapak itu sunnah muakkad, sebagian mewajibkan sholat 5 waktu yang fardu itu berjamaah di masjid. Jumhur itu sunnah muakkad, kalau sebagian ulama ada yang mewajibkan sholatnya di masjid, ya, masjid. Karena ada satu ancaman, kalau tidak sholat di masjid berjamaah maka Rasul akan membakar rumahnya beserta istrinya. Jadi ada ancaman. Maka itu menjadi sunnah muakkad. Maka sebagian menganggap bahwa sholat di rumah menjadi bagi laki-laki adalah menjadi satu kelemahan, satu keburukan. Kemudian bagi seorang wanita memang ada hadis yang mengatakan bahwa sholat di rumahnya yang paling apa namanya? Yang paling belik itu lebih baik daripada sholat di ruang utamanya. Sholat di ruang utamanya sudah rumah lebih baik daripada sholatnya dan seterusnya. Tapi juga wanita itu boleh juga melaksanakan sholat berjamaah di masjid, tidak boleh dilarang. Kemudian kaitannya dengan yang kedua, sholat tanggal 10 Muharram. Kenapa saya kok belum saya belum tahu tentang itu. Apa sholat, ada sholat apa? Ya kurang tahu yang jelas. Belum pernah mengikutinya dan belum pernah menanyakan tentang kegiatan itu. Ya baik, saya kira itu saja nih Bapak. Kemudian tadi kita mendoakan bersama untuk Ibu Nani, Ibu Fatimah. Siapa saja Mas Paulus? Bapak Ibu sekalian, saya mendoakan dengan bahasa Indonesia berkaitan dengan meninggalnya
saudara-saudara kita. Yang pertama adalah Ibu Hajah Nani Kusuma Wardani, Bapak Saiful Rijal, kemudian Bapak Khairul, dulu Kepala KUA Bukarjo Sambilan Puluhan. Ini adalah peserta pleno BCM. Kemudian Bapak Haji Handoyo Walid. Baik Ibu, Bapak semuanya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lahum, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunilah, rahmatilah kepada almarhum Ibu Hajah Nani, Bapak Khairul, Bapak Haji Khairul, Bapak Haji Handoyo Walid. Ya Allah, berikanlah rahmat-Mu, berikanlah ampunan-Mu kepada Ibu Hajah Nani, Bapak Haji Khairul, Bapak Haji Handoyo Walid, dan berikanlah tempat yang terbaik di sisi-Mu di surga Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya, diberikan rahmat-Nya, dan semoga bertiga akan mendapatkan kenikmatan di surga-Mu ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Saya cukupkan pengajian pada pagi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Saifuddin Ahmad sebagai Ketua Majelis Taklim Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tasawuf. Informasi infak terkumpul pada kesempatan kali ini sejumlah 1.275.900 rupiah. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga menjadi amal soleh Bapak Ibu sekalian untuk pekan kedua pada bulan Muharram 1426 Hijriah. Yang kedua, ahad depan 15 Muharram 1446 Hijriah, 21 Juli 2024 Masehi, diisi oleh Ustaz Haji Sundarto, sarjana agama dari Samarang Magelang, berbeda dengan kajian tafsir hadis. Yang ketiga, adopsi jamaah diberikan kepada Bapak dengan ID card nomor 100-154 Fajar MK Kutarjo. Kemudian yang kedua 100-104-07 Ibu Singatin dari PKU Muhammadiyah Kutarjo. Nanti bisa mengambil di warung Muhammad bagian selatan. Yang selanjutnya, Bapak Ibu yang akan berinfak untuk gedung dakwah bisa menghubungi Bapak Sujarwo di bagian depan yang itu. Bapak Ibu yang sudah pimpinan. Kemudian yang selanjutnya, informasi berkaitan dengan amal usaha Muhammadiyah pendidikan dan kesehatan Kutarjo dan ekonomi juga. Bapak Ibu yang masih mempunyai putra, putri, cucu dan saudara atau tetangga yang masih belum mendapatkan belum masuk untuk dalam tahun ini akan masuk proses pendidikan baik dari tingkat taman pendidikan Al-Quran ataupun SD, SMP, SMA. Dari amal usaha Muhammadiyah Kutarjo masih membuka ruang untuk bisa mendaftarkan diri. Pertama untuk pendidikan Al-Quran, kita ada TPQ Tunas Melati Kutarjo, juga bisa mendaftarkan kepada pengurus pada kesempatan yang sudah ditentukan. Tempatnya untuk pembelajarannya berada di Masjid Darussalam, sama pelaksanaan kegiatan belajarnya pada saat ba'da asar ketika setiap hari Senin sampai akhir ya sampai jam 5 kegiatannya di sebelah masjid. Kemudian yang kedua untuk SD Muhammadiyah Kutarjo juga, kemudian SLB Muhammadiyah Kutarjo, kemudian juga SMP Muhammadiyah Kutarjo, kemudian SMA Muhammadiyah Kutarjo masih dibuka tentunya sampai kesempatan yang sudah ditentukan nanti hingga menjelang masuk tahun pelajaran 2024-2025. Yang selanjutnya untuk bagi Bapak Ibu yang merasa kurangnya badan, sakit,
bisa memeriksakan diri di PKA Muhammadiyah Tarjo seperti yang sudah sebelumnya. Yang kemudian yang membutuhkan berbagai macam kebutuhan ekonomi untuk sembako dan kebutuhan yang lain bisa menghubungi ke warungmu Aman Ahmad, sediakan berbagai macam sembako dan kebutuhan rumah tangga yang lain. Itu yang dapat kami sampaikan. Yang terakhir berkaitan dengan Lazismu Tarjo. Bagi Bapak Ibu yang ingin berinfak, berzakat dan sebagainya, bisa menghubungi ke kantor Lazismu di bagian depan kepada petugas yang sudah bertugas. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada kesempatan hari ini. Walaupun dingin tadi tetap memenuhi kursi yang sudah disiapkan oleh panitia pada kali ini. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Bila bisa berhak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.